Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap punya semangat untuk belajar ya, sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan mudah-mudahan ilmu yang berkah ya. Nah, sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim ya. Hari ini kita bertemu di video pertama pembelajaran sejarah peminatan materi yang pertama ya di kelas 12 IPS. Nah, judul materi kita kali ini adalah Respon Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian capai pada bab yang pertama ini ya. Silahkan kalian baca baik-baik apa yang diharapkan. Mudah-mudahan tujuan-tujuan ini bisa tercapai nanti di akhir pembelajaran ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengakuan tentang suatu negara yang merdeka. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu menurut sejarahnya adalah negara yang pernah dijajah. Ya, kita selama 365 tahun dijajah oleh negara asing, baik oleh Belanda maupun oleh Jepang ya. Jadi kapan Indonesia disebut sebagai negara merdeka ya? Kalau menurut sejarahnya, Indonesia menjadi negara merdeka itu sejak dibacakannya proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sejarah tersebut, kita cari tahu dulu yuk sebenarnya arti dari negara itu apa sih ya? Nah, ini adalah arti dari negara, yaitu adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, Indonesia ini sudah sahih ya, sudah yakin kita sebut sebagai sebuah negara, bahwa Indonesia yang pertama mempunyai cita-cita untuk bersatu yang dituangkan di dalam Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia ya, nyata di situ. Kemudian hidup dalam daerah tertentu, Indonesia mempunyai wilayah yang luas ya, dan juga mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sampai saat ini Indonesia masih mempunyai pemerintahan yang menjalankan tatanan negara sehingga negara kita teratur gitu ya. Nah, dari definisi ini kita sama-sama yakin bahwa Indonesia adalah sebuah negara. Nah, ternyata ada syarat dalam terbentuknya sebuah negara yang berdaulat ya. Yang pertama yaitu adalah memiliki wilayah. Pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia itu atau wilayah NKRI meliputi Sumatera, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada Borneo, Kalimantan ya, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Ya, kalau kita lihat wilayahnya masih cukup sedikit ya jika kita bandingkan dengan wilayah Indonesia pada saat ini yang sudah terbentang di antara Sabang sampai Merauke gitu. Ya, yang pertama syarat menjadi sebuah negara berdaulat, Indonesia sudah punya ya, Indonesia memiliki wilayah. Kemudian syarat yang kedua memiliki rakyat ya. Apa sih rakyat? Kita ini sering sebut diri kita sebagai rakyat Indonesia ya. Ternyata definisi rakyat itu bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Nah, kedua bagian ini adalah bagian dari rakyat. Penduduk itu adalah kita itu orang Indonesia, penduduk Indonesia. Kenapa disebut penduduk? Karena kita punya identitas, kita punya KTP, kita punya paspor, kita terdaftar ya di administrasi kenegaraan bahwa kita adalah orang Indonesia yang berkedudukan lama. Kita menetap dalam waktu yang relatif cukup lama di wilayah tertentu, di wilayah Indonesia. Dan yang bukan penduduk adalah orang yang hanya singgah, misalnya turis ya, orang-orang yang berwisata, itu bukan penduduk.
Tapi penduduk dan yang bukan penduduk itu adalah bagian dari rakyat. Jadi bisa kita checklist juga bahwa Indonesia sudah memiliki rakyat. Syarat yang kedua juga sudah tercapai. Kemudian yang ketiga, memiliki pemerintahan. Nah, dari awal kemerdekaan Indonesia itu sudah mempunyai pemerintahan. Sistemnya pada saat itu adalah presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Siapa presiden pertama Indonesia? Ya, Insinyur Soekarno. Siapa wakilnya? Ya, betul, Muhammad Hatta ya. Itu adalah founding fathers kita yang juga memimpin pemerintahan pertama dalam dekade kemerdekaan Indonesia. Syarat yang ketiga pun sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, ada pengakuan negara lain. Nah, ini nih, pengakuan dari negara lain yang dibagi menjadi dua. Ada pengakuan secara de facto, ada juga pengakuan secara de jure. Apa sih Bu artinya? Supaya kita tahu bahwa 4 syarat ini sudah terpenuhi oleh Indonesia, ya, khususnya di saat-saat awal kemerdekaan. Kita cari tahu dulu artinya. Nah, ini adalah definisi dari pengakuan negara lain secara de facto dan juga de jure. Yang pertama ada de facto, ya. Kalau de facto ini pengakuan yang melihat bagaimana kondisi di lapangan dari suatu fenomena yang diperhatikan. Ya, jadi dilihat secara nyata ada apa di sana, diakui oleh siapa. Oke, itu adalah pengakuan secara de facto. Misalnya Ibu Anissa punya bangunan rumah, ya. Ibu Anissa punya bangunan rumah. Tetangga kanan kirinya tahu nih bangunan rumahnya itu punya Ibu Anissa. Walaupun tetangga kanan kirinya ini nggak pernah lihat surat rumahnya itu sebenarnya atas nama siapa, tapi secara de facto tetangga kanan kirinya itu mengetahui bahwa rumah tersebut punyanya Ibu Anissa. Sehingga pengakuan dari tetangga kanan kiri itu merupakan bagian dari pengakuan secara de facto, ya. Kemudian ada pengakuan secara de jure, diberikan oleh pemerintah negara lain secara konstitusional dan pengakuannya berdasarkan hukum. Nah, ini berbeda dengan de facto tadi. Kalau de facto tadi kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa ada sesuatu dan kita yakini oh iya betul itu terjadi. Kalau de jure ini ya harus berdasarkan hukum ya yang berlaku. Misalnya kita misalkan lagi tadi rumah ya. Ibu Anissa nih misalnya cerita ke teman, aku punya rumah, tapi si teman ini nggak pernah ngeliat rumahnya, ya. Tapi Bu Anissa memperlihatkan surat-surat tanahnya, surat-surat tanah, surat-surat rumah, ya, kepada temannya ini, ya. Bukan riak, bukan sombong, ya. Tapi dikasih tahu bahwa oh aku punya nih surat tanahnya, aku punya surat rumahnya. Tapi si teman ini tidak pernah melihat bangunannya seperti apa, luasnya seberapa luas gitu ya. Dia hanya yakin melalui oh iya secara legalitas, secara hukum Ibu Anissa mempunyai sebuah rumah. Maka pengakuan dari temannya itu adalah pengakuan de jure. Begitu juga dengan pengakuan negara lain ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan perbedaan antara de facto dan juga de jure. Jadi apakah Indonesia pada saat awal kemerdekaannya sudah mempunyai syarat yang keempat ya? Yang keempat tadi sudah memiliki wilayah, sudah memiliki rakyat, sudah pemerintahan, sudah. Yang keempat, apakah kedaulatan dari negara lain ini sudah dipunyai oleh Indonesia pada awal kemerdekaan? Ya, kira-kira apa jawabannya? Ya, nanti kalian silahkan jawab melalui lembar kerja yang ada di link deskripsi di video ini ya. Kemudian yang kedua kita lanjut ke sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sikap Belanda terhadap akhirnya Indonesia memproklamasikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Kita lihat lini masanya, kita lihat timelinenya ya. Dari awal akhirnya Indonesia bisa merdeka. Diawali dengan Jepang menyerah pada sekutu. Kenapa Jepang akhirnya menyerah? Pada saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang ya, bukan lagi Belanda. Jepang menyerah. Nah,
pada tanggal 14 Agustus 1945 karena bom Hiroshima akhirnya dijatuhkan oleh sekutu Amerika Serikat, ya. Akhirnya Jepang menyerah, di situ ada kekosongan kekuasaan, vacuum of power, sehingga kalau pernah ingat ada namanya peristiwa Rengas Dengklok, ya, terjadi bentrok tarik-menarik antara kaum muda dan kaum tua. Harus kayak intinya kita harus memanfaatkan situasi vacuum of power ini supaya Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka. Nah, akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi Indonesia dilaksanakan, ya. Ternyata ketika Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya, si mantan penjajah Belanda, ya, masih merasa bahwa secara de jure wilayah Indonesia itu masih punya pemerintahan Hindia Belanda, sehingga akhirnya dimulai dari kemerdekaan itulah adanya pemberontakan, adanya aksi-aksi militer, ekonomi, ya, perundingan yang terjadi antara pemerintahan Indonesia yang baru saja merdeka dan juga pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kita lihat aksi ekonominya yang pertama, NICA. NICA ini adalah pemerintahan Hindia Belanda yang kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration, ya. Memblokade ekonomi pada November 1945. Bisa dibayangin, ya, negara yang baru 4 bulan, ya, merdeka, ekonominya diblokade. Yang terjadi akhirnya adalah krisis, harga-harga barang mahal pada saat itu, ya, sehingga situasi ekonomi sangat-sangat hancur gitu. Itu adalah dampak yang disebabkan oleh Belanda tuh masih pengen untuk menguasai Indonesia supaya bisa berkuasa lagi gitu. Jadi ditarik-tarik secara ekonomi. Dan yang juga tidak kalah penting, banyaknya terjadi aksi militer dan perundingan, ya. Kedatangan Inggris mewakili sekutu membuat bentrok terjadi. Nah, Inggris ini adalah bagian dari sekutu Belanda. Dia membantu untuk mendapatkan kembali wilayah Indonesia. Maka terjadi banyak sekali pemberontakan setelah adanya kemerdekaan Indonesia, ya. Tolong disebutkan di kolom komentar, ya, nama kalian, kelas kalian, dan juga jawaban dari pertanyaan ini nih yang sekarang Ibu sebutkan. Kalau kalian nonton sampai videonya sampai akhir, pasti kalian komentar di kolom komentar. Pertanyaannya adalah yang harus dijawab, sebutkan apa saja sih pemberontakan apa saja yang terjadi pada setelah kemerdekaan Indonesia itu berlangsung. Ada beberapa pemberontakan yang sangat terkenal. Silahkan disebutkan apa saja pemberontakan yang terjadi, aksi militer apa saja yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia berlangsung, ya. Tulis nama, tulis kelas. Itu artinya kalian nonton video ini sampai waktu ini, waktu sekarang, ya. Jadi itu adalah buktinya. Nah, itu adalah lini masanya. Nah, any question, apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan penjelasan yang sangat-sangat singkat ini bisa mempermudah kalian untuk memahami, ya, pembelajaran kita di materi yang pertama. Jangan lupa bukunya dibaca, cari tahu lebih banyak lagi, ya. Dan setelah nonton video ini juga jangan lupa untuk cek di link description. Di situ ada dokumen yang harus kalian download yang merupakan adalah lembar kerja yang pertama alias tugas yang pertama yang harus dikumpulkan tepat waktu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi melalui WhatsApp, boleh melalui kolom komentar di e-learning juga boleh, ya. Ibu akan menjawabnya, ya. Insya Allah akan menjawabnya dengan cepat, ya. Jika tidak ada pertanyaan pun alhamdulillah, ya, berarti kalian sudah memahami instruksinya dengan jelas, materinya dengan jelas. Mudah-mudahan di video yang berikutnya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa melanjutkan materi masih tentang respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita tutup video pertama ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.